Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa sya'bina khasatan al-musabina bil masa'ib fi hadhil ayyam wansurna wal muslimin al-madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua di masjid yang semoga Allah berkahi, Allah rahmati semua pihak yang ada di balik masjid ini, seluruh DKM dan yang berjuang, dan tentu saja jamaah sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita meminta kepada Allah dengan namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, khusus yang sedang tertimpa musibah di berbagai macam wilayah. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi di berbagai macam tempat di Palestina dan tempat-tempat yang lain. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bertamasya bersama keluarga. Bertamasya bersama keluarga. Dan saya rasa timingnya atau momentumnya tepat ketika liburan akhir tahun, di saat orang-orang banyak bertamasya dan liburan. Nah hadirin Allah muliakan, jadi temanya adalah bertamasya dengan keluarga. Betul ya? Betul nggak? Betul. Nah ini perlu kita dudukkan. Jadi bertamasya bersama keluarga, kita kita selenggarakan di musim liburan, dan yang hadir orang-orang yang tidak bertamasya. Nah ini kan, karena kalau hadirin bertamasya nggak di sini, gitu, betul ya? Antum nggak merasa ini judulnya nyindir atau apa ya, gitu? Harusnya kan temanya yang tidak bertamasya dengan keluarga. Hadirilah kajian judulnya yang tidak bertamasya, karena mungkin nggak ada uang, nggak dapat cuti, atau cuti udah habis, dan ada kendala-kendala lain. Ayo ngumpul di Masjid Al-Kautsar, kita ngaji bareng. Kira-kira lebih cocok apa nggak hadirin?
Coba perlu kita renungkan loh ini tuh. Itulah hadirin. Jadi paling tidak fakta pertama di kajian kali ini, yang nggak tamasya liburan akhir tahun lumayan gitu, ya itu antum-antum ini gitu. Nah pertanyaannya, apakah seperti itu pemahamannya? Ya kan kita perlu dudukkan, jadi apakah seperti itu pemahamannya? Tapi ngomong-ngomong, kenapa hadirin nggak masih ada di Jakarta di hari ini? Hah? Seriusin? Liburan tuh buang-buang waktu, buang-buang uang Pak Ustadz, gitu kali ya, kurang ada gunanya ya. Biasanya hiburan dan pembenaran bagi orang yang gak liburan gitu. Hadirin Allah muliakan, tujuan kita bukan untuk itu. Justru kajian ini ingin menjelaskan bahwa hadirin sekalianlah yang menggunakan waktu liburan akhir tahun dengan benar-benar bertamasya. Jadi hadirin sekalianlah yang benar-benar menggunakan momentum liburan akhir tahun dengan bertamasya. Dan orang-orang yang melakukan apa yang hadirin lakukan. Dan setiap orang yang mengerjakan apa yang hadirin kerjakan pada saat ini. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, beliau SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati atau melintasi taman dari taman-taman surga, taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut, berhenti di taman tersebut. Farta'u, farta'u. Apa arti farta'u? Ar-rat'u dalam bahasa Arab, ar-rat'u, farta'u itu masdarnya rat'u, asal kata rat'u itu ar-ra'yu wal aklu wasyurbu fi hadzal makan. Jadi hadirin yang memuliakan, ar-rat'u itu artinya apa? Ar-ra'yu al-aklu wa syurbu fi hadzal makan. Jadi perintah farta'u kalau ada taman-taman surga itu artinya perintah untuk ra'i. Ra'yu artinya buat aktivitas di sana. Ra'i itu bisa artinya mengurus, memelihara, peduli, gitu, perhatian, memimpin dan dengan perhatian. Jadi buat aktivitas di sana suruh mampir, gitu. Kan kalau lewat taman mampir. Al-aklu makan, wasyurbu fi dzalikal makan. Jadi arti rat'i secara bahasa itu artinya apa? Suruh singgah, lalu buat aktivitas di sana, lalu makan dan minum di sana, gitu loh.
Itu makna dasar dari rota'. Yang diperintahkan Nabi SAW ketika beliau mengatakan, jika kalian melintasi dan melewati taman-taman surga, maka rota'lah kalian di situ. Gitu loh. Kalau kita terjemahkan biar hadirin ngerti ya, dari bahasa. Jadi perintah Nabi SAW, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka rota'lah di taman tersebut. Kalau kita terjemahkan secara simpel, maka bahasanya, maka singgahlah di taman itu. Tapi kalau kita mau dalami lagi, rota' itu apa sih? Rota' itu tadi ada aktivitas makan dan minum, persis yang dilakukan orang kalau pergi ke sebuah taman wisata. Benar nggak? Makanya terakhir kalian lagi hadirin jamaah sekalian, pergi ke taman wisata tuh kapan dan di mana? Taman wisata. Ini benar-benar nggak pernah kemana-mana ya, nerd gitu ya. Ini kayaknya saya berada dengan kutu buku, bolak-balik ke perpustakaan, musola, masjid. Ini kelihatan dari muka-muka, nggak pernah liburan. Terakhir liburan ke taman wisata itu kemana? Dan kapan? Hah? Loh, oke, sebentar loh. Taman wisata di sekitar kita ada apa aja sih? Taman bunga di mana? Hah? Cibubur ada ya? Ada. Terus Cipanas ada? Ada. Terus taman apa? Taman buah apa? Mekarsari. Terus Taman Safari, Cisarua, Puncak. Terus yang lebih dekat, Taman Mini, depan Jakarta Timur. Ini masuk timur apa pusat sih? Nah ini Taman Timur, Taman Mini. Terus taman apa lagi? Taman Puring. Ini Taman Puring. Ini loh hadirnya. Astagfirullah, ini timur rasa selatan ini ya. Aduh jamaah, taman orang lama berarti ini. Terus kalau lebih agak jauh, taman laut Bunaken, ya kan? Atau Taman Nasional Komodo, oke? Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ada banyak deh pokoknya. Oke, dari nama-nama tadi yang hadirin pernah datengin, selain Taman Puring tadi ya, Taman Puring jelas. Itu taman apa? Taman Safari. Oke, teman-teman. Oke, siapa yang pergi ke Taman Safari atau Taman Bunga di Ramadan? Karena memang kalau kita ke taman itu makan dan minum itu udah nggak bisa dipisahkan, nggak cocok emang. Nggak seru kalau taman tuh nggak gelar tikar. Cibodas itu kan taman juga kan, udah gelar tikar ngampar, kita keluarkan perbekalan. Selalu demikian. Nah itu asal kata dari rota gitu loh. Asal kata dari rota itu tadi. Jadi udah buat aktivitas, dan aktivitas di taman seperti itu nggak bisa dilepaskan dari makan dan minum. Bisa dipahami? Bisa? Cukup jelas ya, alhamdulillah. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, kita balik lagi ke hadis tadi. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rota'lah di sana, mampir, buat aktivitas di situ, dan nikmati keberadaan kalian di taman-taman surga itu. Nah, ini perintah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah
hukum asalnya wajib atau minimum sunnah atau fardu kifayah. Nah pertanyaannya, kalau hadirin dapat perintah ini dan mumpung masih liburan loh, liburan sampai kapan? Besok libur ya? Libur, besok cuti bersama. Oke, jadi masih ada waktu ngamalin hadis ini. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah di taman tersebut dan buat aktivitas. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaan saya, gimana caranya hadirin ngamalin hadis ini? Hah? Ini perintah baginda Rasulullah, perintah Nabi kita alaihissalatu. Gimana cara ngamalinnya? Tadi kita udah sebut banyak taman, tapi hadirin hidup di Jakarta udah berapa tahun? Hah? Hah? 1942? Oh boleh, berarti generasi apa itu loh? Baby ya, apa? Oke, pertanyaan simpel ya. Berarti kan sebelum kemerdekaan berarti ya, 1942. Di mana letak taman surga di Jakarta itu loh? Di mana letak taman surga di Jakarta? Gimana cara ngamalin ini? Gitu loh. Kalau hadirin pergilah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, jelas sudah destinasi. Oh Ka'bah, Mekah, nggak ada di Indonesia. Tapi taman surga itu di mana? Tadi kita udah data kan, taman mini, taman sampai taman puring disebutkan. Tapi taman surga, gitu loh. Hadirin keluar dari masjid, clueless, coba tanya apa namanya warga atau masyarakat, saya mau ke taman surga. Kira-kira diarahkan kemana? Nah itu. Ini kan membingungkan. Jadi taman surga apa? Hadirin Allah muliakan. Itulah yang dirasa para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah SAW yang sangat unik ini. Kita disuruh bertamasya ke taman surga, tapi di mana taman surganya? Jangankan bawa keluarga, kita ngecek sendirian juga bisa jadi nggak ketemu-temu nih. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Taman surga di mana gitu loh. Kan bukannya surga di akhirat, suruh mati dulu gitu, bukan. Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka pertanyaan kritis ini dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikr. Ternyata yang dimaksud Rasulullah SAW dengan taman surga adalah halaqah dzikir. Dan yang dimaksud halaqah dzikir dijelaskan para ulama seperti diwakilkan oleh Atha rahimahullahu taala, majalisul halal wal haram, majelis-majelis ilmu yang menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Karena nama lain dari ilmu adalah zikir. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Seluruh ulama sepakat yang dimaksud dengan ahli zikir dalam ayat ini adalah ahli ilmu yang punya kapasitas berfatwa. Bukan hanya sekedar
rajin zikir pagi petang tapi tidak mengerti ilmu, bukan. Itu bagus, tapi bukan itu poinnya. Karena kita hanya boleh tanya kepada pihak yang punya kapasitas ilmu. Dari sini yang dimaksud hilaqul dzikir adalah majelis-majelis ilmu. Jadi kalau kita kembali memahami hadis di atas, jika kalian melintasi atau melewati majelis-majelis ilmu, maka berhenti, singgah, buat aktivitas. Artinya apa? Duduk, dengerin. Karena itu makanan dan minuman untuk jiwa dan hati kalian. Makanan dan minum untuk hati kalian. Sebagaimana kalian makan dan minum ketika pergi ke taman wisata. Kalian harus belajar, ambil ilmunya, karena ilmu itu bagi jiwa kalian seperti makan dan minum bagi fisik kalian. Itu poin. Kenapa di atas? Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Apa? Speakernya baru sampai atas. Dari tadi kemana tuh speaker? Serius. Ini kita udah mau selesai loh. Selesai bab 1, bab selesai. Tenang dulu, jangan emosi. Tenang, sabar lah. Jadi dari tadi tuh ibu-ibu nggak dengar apa-apa. Masya Allah. Nggak dengar, subhanallah. Hebat loh orang sini. Kita udah bicara setengah jam loh. Tadi acara dimulai setengah 10, saya masuk 10 kurang 15, sekarang 10 lewat 15. Dan ibu-ibu tenang. Padahal gak denger apa-apa. Sungguh beruntung suami-suami yang punya istri seperti ibu sekalian. Iya. Lihat, diuji oleh Allah, dikasih kekurangan sama Allah, tenang, sakinah, luar biasa. Inilah majelis ilmu begini nih, isinya begini, masya Allah. Saya nggak ngebayangin betapa indahnya kehidupan rumah tangga jamaah sekalian kalau begini. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya kalau kualitas zamannya seperti ini, kita nggak usah lama-lama lah, udah kita cepatkan karena poinnya udah dapat dan udah diamalkan. Taib, jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi kalian, kata Nabi SAW, kalian harus berhenti, harus duduk, harus nyatet, harus dengerin, harus dipahami, harus diresapi, lalu diamalkan. Dan itulah kebutuhan jiwa dan hati kalian, sebagaimana kalian makan dan minum dan menikmati suasana di taman dari taman-taman wisata. Itu poin. Dan itulah hakikat dari majelis ilmu. Dan itulah tamasya tertinggi. Karena arti dari tamasya dalam bahasa Indonesia kan, kalau kita buka KBBI, itu kan perjalanan untuk menikmati pemandangan dan keindahan alam. Dan itulah taman wisata. Dan Nabi SAW menggunakan taman untuk menjelaskan betapa indahnya majelis ilmu.
untuk menjelaskan kepada kita, jika kita benar-benar datang ke majelis dan ilmunya benar, dan kita datang dengan hati yang ikhlas dan benar, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang dirasakan orang-orang yang liburan, bahkan lebih dan di level yang paling tinggi, karena langsung masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Karena seringkali ketika kita liburan dan hanya mengandalkan taman wisata atau pemandangan alam, yang dimanjakan adalah fisik dan tubuh. Dan ketika kita menikmati, banyak pihak tidak masuk ke dalam inti dari hati dan jiwanya. Buktinya setelah balik lagi, stres lagi. Healingnya cuma di sana. Pulang, overthinking lagi. Pulang, stres lagi. Tapi tidak dengan orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Bahkan sebuah ilmu nafi yang dia dapatkan di satu kajian, itu bisa diterapkan sampai mati. Dan dia bisa gunakan untuk semua musibah yang dialami dirinya. Dan dengan sebab itu dia berpisah dengan stres dalam kehidupannya. Dia nggak lagi overthinking dengan masalah-masalahnya. Dia nggak tertekan ketika ada masalah. Dan ada banyak orang mendapatkan itu dari satu kajian atau 1-2 kajian yang berbicara tentang iman, yang berbicara tentang ketakwaan, yang berbicara tentang ketawakalan, yang berbicara tentang tauhid, dan bagaimana seseorang bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang didapatkan itu lebih powerful dibanding apa yang didapatkan ketika kita liburan dan menyaksikan pemandangan alam atau taman-taman wisata. Makanya kata Nabi SAW, farta'u, jangan disia-siakan, jangan dilepaskan, karena itu adalah kenikmatan sejati. Kenikmatan sejati. Itu poin. Itu penting. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang ilmu dalam Miftah dari Sa'adah, beliau kan mengatakan annal ilma hayatun wa nur. Ilmu itu kehidupan itu sendiri. Kehidupan. Dan cahaya dalam kehidupan. Ilmu itu kehidupan. Dan sebaliknya, wal jahlu mautun wa dhalam. Kebodohan adalah kematian. Kematian. Jadi kebodohan adalah kematian. Sebagaimana ilmu adalah kehidupan. Maksudnya apa? Kalau orang nggak belajar langsung mati, Pak Ustaz, serang jawab. Bukan. Mungkin dia hidup, tetapi jiwanya mati, hadirin. Tetapi jiwanya mati. Sehingga nggak ada bedanya antara dia dengan orang mati. Betul dia masih bernafas, jantung masih berdetak, tapi dia kehilangan rasa, hidupnya hambar. Sering nggak kita dengar hidup gua hambar nih bro? Nah, bahkan sebagian mengatakan kalau tahu gini lebih baik gua mati aja, lebih baik gua mati aja. Itu kan menunjukkan bahwa dia nggak punya kehidupan sama sekali. Kenapa? Karena hidupnya senantiasa berpindah dari satu kebodohan ke kebodohan. Makanya para ulama mengatakan hayatul qalbi ilmun faktanimhu.
kehidupan hati kita itu tergantung pada ilmu, maka carilah ilmu yang bermanfaat. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Dan matinya hati kita itu disebabkan kebodohan. Kebodohan tentang Allah, kebodohan terhadap nama dan sifat-sifat Allah, kebodohan terhadap konsep takdir kepada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, kebodohan tentang hakikat kehidupan, itu yang membuat hati kita mati. Jadi hati mati itu bukan karena Anda miskin secara harta, bukan. Atau sebaliknya, hati Anda hidup bukan karena Anda punya uang banyak atau kaya. Hati Anda hidup bukan karena Anda pinter secara knowledge atau wawasan pengetahuan, tapi nggak ngerti tentang Allah, bukan. Hati mati itu kalau kita bodoh terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Itu yang harus kita yakini, hadirin. Jadi bicara ilmu itu bicara kehidupan. Bukan sebatas untung A, untung B, ini kehidupan. Anda nggak punya ilmu, Anda nggak punya kehidupan. Anda punya ilmu yang bermanfaat, Anda punya kehidupan, dan Anda akan menikmati kehidupan walaupun kita miskin, walaupun kita nggak punya uang, walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita nggak terkenal. Tapi begitu kita punya ilmu, itu peta berubah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW bersabda, dalam hadis yang sudah cukup familiar di tengah-tengah hadirin, hadis riwayat Abu Daud, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bain atau yatadarasuna bainahum. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mereka mengkaji Al-Quran di antara mereka. Lihat, mereka membahas ilmu, mereka mentadaburi, mereka membahas apa maknanya, apa faedahnya, lalu mereka resapi. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan itu masuk ke dalam diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah, rahmat Allah itu meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat itu menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah-tengah makhluk di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah janjikan melalui lisan Nabi-Nya SAW bahwa kalau hadirin benar-benar datang ke majelis ilmu, hadirin akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa kasih sayang. Kita merasa disayang sama Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu poin. Kita merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak sendirian. Sendirian itu bukan hidup menjomblo, hadirin. Siapa yang jomblo di sini? Makanya keliru.
Kenapa mau nikah mas? Biar hidup nggak merasa sendirian lagi. Titik. Iya. Kalau hanya itu upayanya, nggak akan berhasil setelah nikah. Hidup merasa sendirian bukan karena merantau ke Jakarta sendirian, bukan. Hidup sendirian itu hidup tanpa ilmu, akhirnya nggak kenal sama Allah, akhirnya nggak ingat sama Allah, dan pada saat itulah kita hidup sendirian. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan hambaku jika hambaku mengingatku, dan mengingat butuh ilmu. Antum nggak mungkin bisa mengingat sesuatu yang antum nggak tahu. Nggak mungkin. Masih ingat nggak surat Al-Ikhlas? Masih. Itu artinya apa? Sebelumnya pernah belajar itu, pernah baca itu, pernah menghafal itu. Itu namanya ingat. Kalau antum nggak pernah pelajari gimana? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku jika dia mengingatku. Artinya hambaku mempelajariku, mengetahui tentang aku, lalu mengingatku. Itu sama Allah. Makanya ini penting hadirin. Ilmu itu bukan hanya tentang pahala. Jelas hadirin kesini mendapatkan pahala. Itu clear. Menggugurkan dosa, jelas. Namun yang ingin kita angkat dan tekankan pada hari ini, majelis ilmu. Lalu ilmu itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan membuat kita serasa berada di taman-taman wisata, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah puing-puing musibah. Itu dahsyatnya ilmu. Itu kehebatan ilmu. Dan itu yang dirasakan para ulama. Itu yang dirasakan nama-nama besar yang punya ilmu yang kokoh, tauhid yang kokoh, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Ketika berada di gua Thaur dalam kondisi genting, dan menjadi most wanted, yang paling dicari oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mau dibunuh kan kita tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersama Abu Bakar naik ke Jabal Thaur, lalu bermalam di gua Thaur. Dan kalau hadirin pernah naik ke atas, gak ada jalan keluar, udah mentok. Lalu pasukan sweeping orang Mekah curiga dengan gunung tersebut, lalu didakinya dan sampai ke atas. Itu Abu Bakar deg-degan luar biasa. Bukan takut mati, tapi takut ada apa-apa dengan Rasulnya SAW. Karena semua ini tentang Rasulullah SAW. Yang diincar adalah Rasulullah SAW. Tapi di kondisi segenting itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yang terjadi di antara dua sosok ini? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ingatlah ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Abu Bakar di kondisi yang paling genting ketika musuh ada di atas. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah memberikan ketenangan di dalam diri mereka. Ketenangan datang ketika musuh sudah keluar, belum, mereka masih di atas. Ketika udah sampai kota Madinah, lalu alhamdulillah akhirnya kita enggak. Ini baru permulaan hijrah.
Makanya bagi orang yang punya ilmu nafi, kalimat nasihat bersakit-sakit dahulu, lalu berenang-renang kemudian, bersenang-senang kemudian, itu kurang berlaku. Karena orang-orang yang punya ilmu nafi itu menikmati dan mendapatkan ketenangan ketika proses berlangsung sebelum sampai ke tujuan. Ayat ini turun bukan ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah yang menandakan beliau selamat dari kejaran orang-orang kafir Mekah. Enggak. Ayat ini turun di awal perjalanan hijrah, bahkan belum mulai. Nabi SAW baru melakukan strategi pengalihan. Madinah itu sebelah mananya Mekah, jamaah? Ayo. Sebelah sononya, Pak Ustadz. Jawaban diplomasi dan benar. Anak Jakarta tuh paling susah ditanya mata angin, gitu loh. Benar nggak sih? Kita tuh ngerti dari dulu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Susah kita di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat tuh agak berat kita ini. Benar nggak sih? Iya. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Sebelah utara Mekah. Gunung Thawr sebelah mananya Mekah? Sebelah selatannya Mekah. Jadi belum mulai ke sana, hadirin. Baru ngelambung ini loh. Lawan arah untuk mengecoh. Karena Nabi SAW mengerti bahwa yang ngejar beliau ini para expert, orang-orang jago, pengalaman. Jadi kalau kita polos-polos langsung menuju Madinah, ketangkep sama mereka. Dan terbukti kan, walaupun Nabi SAW sudah berusaha melambung ke arah sebaliknya, orang-orang atau pencari Nabi SAW itu curiga dengan itu. Jadi yang ngejar Nabi SAW itu jagonya minta ampun. Antum pernah dikejar orang jago nggak? Antum terakhir dikejar siapa? Kan itu. Ini yang ngejar orang jago banget, ini expert luar biasa. Dan mereka hanya berpikir mengeksekusi sebagaimana rapat sebelumnya kan. Yang dihadiri iblis sama Abu Jahal itu. Dan ini baru awal. Belum sampai, belum di tengah perjalanan, baru awal. Dan sangat mencekam. Baru awal-awal aja udah tercium. Dan mereka naik ke atas. Dan pada saat itu secara logika atau secara matematik gak ada jalan keluar. Di kondisi seperti itu, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan yang dicari oleh semua kita pada hari ini. Ketenangan di level itu. Atau nggak perlu sampai level itulah, bisa tenang dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Itu yang dicari. Kenapa traffic transportasi di musim-musim liburan itu tinggi, harga tiket naik, karena secara umum orang nyari itu. Orang nyari ketenangan, nyari kebahagiaan. Itu yang menyebabkan banyak pihak merantau ke Jakarta. Iya betul, nyari uang. Emang titik atau masih koma? Kan masih koma, hadirin. Karena berpikir bahwa dengan punya uang saya bisa hidup tenang di masa depan. Itu kan membuat nyari gedung untuk pernikahan susah di Jakarta. Makanya orang nikah tanggal berapa? Tergantung gedung, kan gitu. Masih begitu nggak sih? Tergantung gedung, bayangin. Jadi gedung itu yang paling punya power dalam sebagian acara pernikahan, gitu loh. Jadi bukan tergantung
saya, bukan tergantung mempelai, bukan tergantung bapak mertua, tergantung gedung. Kenapa? Animo besar. Kenapa orang pengen nikah? Kan pengen tenang. Ibu-ibu, saya mau tanya di atas, siapa di antara yang nunjuk tangan saya kasih hadiah. Siapa di antara ibu-ibu sekalian yang tujuan nikahnya ingin di KDRT-in? Aku tuh hidup tuh nggak ada tantangan Pak Ustadz. Jadi saya mau nikah biar berhadapan dengan KDRT. Gak ada yang mau di KDRT itu loh. Orang tuh hidup nikah tuh pengen tenang, pengen disayang, pengen dapat rasa aman. Betul nggak ibu-ibu? Itu, dengerin tuh bapak-bapak, catat, itu kayak simpel. Tapi berapa persen yang dapat? Itu poin. Karena bukan sebatas nikah Anda bahagia. Bukan sebatas Anda punya uang, Anda bisa hidup tenang. Bukan sebatas Anda terkenal, lalu Anda bisa menikmati hidup. Enggak. Kalau kita ingin ikan itu semua, kita harus punya hubungan baik dengan majelis-majelis ilmu, halaqah dzikr. Karena itulah yang ditawarkan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW tidak menawarkan harta di sini. Nabi SAW tidak menawarkan kendaraan di sini. Nabi SAW tidak menawarkan tanah dan properti di sini. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengajak kita untuk merenung dan berpikir tentang majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Itu yang ditawarkan ilmu. Makanya banyak orang terpukul setelah hijrah, lalu ekonomi nggak naik, lalu dia terpukul. Jangan-jangan emang salah niat. Kita hijrah tuh bukan sebatas agar ekonomi kita naik. Kita hijrah agar kita mendapatkan rota itu, kenikmatan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk Jakarta, di tengah-tengah peliknya ibu kota, atau di daerah-daerah lain. Tapi kita bisa menjalani itu sebagaimana kita sedang bertamasya ke taman wisata. Itu yang harusnya kita incar ketika kita berada di majelis ilmu. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Dan itu real, sangat real. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam, sebagaimana yang dibawakan Ibnul Qayyim dalam Wabilus Shaib. Sami'tu Syekhul Islam rahimahullah yaqul, Ibnu Taimiyah yaqul rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul al jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga. Lihat, ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Allahu akbar. Ini camkan baik. Kalau dia nggak masuk surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Apa yang dimaksud itu? Wa qala li marrah. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, suatu ketika beliau pernah menyampaikan kepadaku rahimahumullah, ma yasna'u a'da'i bi. Saya tuh bingung apa yang sedang dilakukan oleh musuh-musuhku, hatersku. Ana jannati wa bustani fi sadri. Karena surga duniaku ada dalam dadaku. Jadi surga duniaku itu ada dalam dadaku. Itu poinnya jemaah. Jadi surga duniaku ada di dadaku.
Makanya ini juga jawaban kenapa sebagian pihak merasa tidak mendapatkan janji Nabi SAW di atas. Saya udah ngaji, saya udah datang ke kajian, kok nggak tenang-tenang, kok tetap gelisah? Ya, karena Anda hadir hanya dengan panca indera Anda. Anda hadir hanya dengan fisik Anda hadir hanya dengan telinga Anda hadir hanya dengan mata Anda hadir hanya dengan buku catatan Anda. Kita lupa hadir dengan hati kita. Kita lupa meresapi firman-firman Allah yang kita dapatkan di kajian. Kita lupa buka lagi buku catatan kita ketika kita pulang, lalu berusaha memblok waktu untuk refleksi, muhasabah, lalu pelan-pelan memasukkan hikmah-hikmah itu ke dalam jiwa. Karena yang menjadi penentu adalah ini, ana jannati wa bustani fi sadri, surga duniaku itu ada dalam hatiku. In rohtu fahiya ma'i la tufariquni. Kata beliau, kalau aku pergi, surga duniaku ikut. La tufariquni, gak pernah meninggalkan aku. Gak pernah meninggalkan aku. Kemanapun aku pergi, dia ikut. Jadi kata beliau, kemanapun apapun kondisinya, saya happy, saya senang. Jadi apapun, jadi kalau hadirin baca biografi beliau, jangan buru-buru kasihan kepada beliau, karena beliau sedang menjelaskan semua yang saya alami, perasaan saya itu begini, bisa gitu loh. Belum difitnah, kesian banget ya beliau. Jangan kesianin diri kita aja. Kita aja belum difitnah udah sedih, gitu. Belum ada fitnah kita, udah terpuruk. Aduh, kan lu nggak diapa-apain orang, Mas. Iya nih, tapi kayaknya naas banget hidup gua. Nah itu, beliau difitnah, di penjara. Beliau di penjara 7 kali keluar masuk, dan semuanya kezuliman. Semuanya kezaliman. Bahkan murid-murid beliau kena imbasnya. Jadi kita nggak usah bicara beliau, murid-muridnya kena, Ibnul Qayyim kena, Az-Zahabi kena rahimahullah. Karena apa? Karena punya hubungan dengan beliau. Itu kalau Az-Zahabi rahimahullah kena, kalau Ibnul Qayyim kena, iya apalagi beliaunya. Tapi itu kan seringkali itu kita salah baca sejarah, atau kita kurang utuh membaca biografi orang-orang besar. Kita membaca biografi orang besar pakai cara berpikir seorang materialistis. Jadi yang diukur materi, yang terlihat, yang kasat mata. Beliau ingin menjelaskan, kalau saya tuh ngalamin semua masalah hidup bersama dengan surga dunia saya. Apapun itu, saya bahagia. Itu poin. Dan itu real. Saya suatu hari pernah mengunjungi salah satu ustadz sepuh, ustadz senior, yang berusaha mengamalkan ilmunya, gitu. Pada saat itu kita kunjungi karena beliau sedang tertimpa musibah. Itu sepanjang perjalanan saya bicara sama teman-teman, kira-kira nasihat apa ya untuk mensupport beliau, gitu loh. Bukan karena kita, tapi sebagai murid kita harus mensupport dan memotivasi. Bukan berarti kita lebih beriman dari beliau atau lebih hebat, enggak. Cuman kita sebagai murid ini pengen apa sih yang kita bisa lakukan kalau beliau lagi kena musibah, difitnah, lalu ada kendala segala macam. Itu kita bahas tuh di mobil. Nanti lalu bagi-bagi, nanti kita bahas ini aja ya, nanti kita angkat ini ya, kita ini kan. Begitu sampai rumah beliau semuanya nggak berlaku, gitu loh. Kita pikir beliau lagi
tenang, senyum, dan kita yang dinasehatin. Itu kita yang dinasehatin, gitu loh. Kita yang dinasehatin. Saya baru bilang, sabar ya Ustadz. Tenang Zul. Ini itu Allah udah berfirman, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar nggak dapetin. Wa kana rabbuka basira. Rabbmu maha melihat. Allah lihat ini, tenang. Oh, 0-3 udah ini. Artinya kalah 3-0 maksudnya kita mau ini. Beliau, iya benar juga. Jadi yang nambah iman kita gitu loh. Ketika itu beliau lagi kena musibah, kena ujian dunia, difitnah orang seterusnya. Beda memang. Jadi nggak kebayang gimana di level Syekhul Islam gitu loh. Ada orang-orang begitu. Kita alih-alih pengen ini, enggak. Itu ilmu jamaah. Saya pernah jenguk salah satu jamaah, hubungannya baik, rahimahullah. Beliau kena kanker tulang. Dan dokter udah angkat tangan. Dan di rumah gitu. Dan kondisinya jauh berbeda dari kondisi sebelumnya pada saat kami jenguk di rumah sakit. Udah berat. Sebelum jenguk, sebelum ketemu beliau, kami di briefing dulu sama istrinya. Tolong Pak Ustadz, kalau nanti ketemu Pak Ustadz bicara di depan muka beliau ya. Jangan sampai beliau nengok. Jangan sampai beliau, kan kalau jenguk kan gitu. Kan beliau lagi berbaring begini lah. Jadi jangan sampai ada gerakan nengok gini gitu, jangan. Jadi kalau bicara, Assalamualaikum Mas, apa kabar gitu loh. Kenapa? Terus kita dikasih lihat ronsennya. Itu tulang udah kayak daun dimakan apa? Rayap. Oh, rayap sih itu. Ulat hadiri. Kan daun. Aduh, nggak berat di sini. Ulat, kayak gitu, bisa gitu tuh. Sangat ringkih. Terus kata istri, tolong jangan disentuh. Karena sakit banget. Karena kalau jadi udah nggak usah maksud istilahnya jangan salaman Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mau salaman, beliau nggak akan nolak, tapi itu sakitnya minta ampun. Jadi tolong, jadi jangan disentuh. Jadi dilihat gitu aja. Gitu. Itu begitu saya datang, nggak sedih tuh, nggak terpuruk, nggak putus asa, nggak nangis putus harapan, nggak ada. Justru mayoritas pembicaraan kita bukan nasihat kesabaran yang saya sampaikan, tapi kita bicara dakwah pada saat itu. Semangat. Dan beliau seperti hadirin sekalian, bukan ulama, bukan ustadz, tapi orang sosok yang menjadikan majelis ilmu menjadi bagian hidupnya dan berusaha diamalkan. Sehingga hidupnya seperti berada di taman surga. Walaupun lagi kondisi. Lalu beberapa waktu kita pulang karena beliau butuh istirahat. Lalu istrinya bilang gitu loh, bahwa biasanya yang nangis itu yang jenguk gitu loh. Karena ngeliat kondisinya berat ya, beliau mah biasa aja. Jadi biasanya nih Pak Ustadz kalau ada yang jenguk, yang nangis yang jenguk. Nanti suamiku yang kasih nasihat, jangan lupa sholat ya, sabar bayangin. Lalu istrinya bilang, ini karena Pak Ustadz yang jenguk aja belum nggak enak nasihatin Pak Ustadz gitu. Jadi solid jamaah. Kanker tulang hadirin. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Alhamdulillah afana mimma btalahu bihi wa faddalana
ala katsiri ma qadar lana, semoga beliau dapat husnul khotimah dan menikmati nikmat kubur. Berat. Dan tapi itu nyata. Ini jadi apa yang dikatakan Nabi SAW tentang bertamasya itu bukan ilusi jamaah. Ini real. Dan hadirin nggak perlu harus berada di level sosial tertentu jadi ustadz atau jadi syekh. Enggak. Ini bisa dinikmati semuanya asal jalankan prosesnya. Makanya kata Syekhul Islam, wa jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, ini surga duniaku ikut. Baru beliau, wa inna habsi khalwah wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah. Allahu Akbar. Baru beliau cerita tentang kondisi beliau ketika beliau di penjara. Kata beliau, ketika saya ditangkap dan di penjara, itulah momentum untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah. Dan gak ada ceritanya orang berkholwat tuh sedih, gak ada. Orang berdua-duaan dengan manusia yang dia cintai itu berbunga-bunga. Dan bahasanya, bahasa Indonesianya, hati itu berbunga-bunga gitu loh. Walaupun pada saat itu musim gugur gitu loh. Tapi tetap bahasa Indonesia menggunakan bahasa berbunga-bunga, kayak taman. Itu kalau kita lagi bersama orang-orang yang kita cintai. Nggak tahu ya, hadirin kalau jalan berdua-duaan sama istri berbunga-bunga nggak? Oke, pertanyaan kedua, bunga apa? Ah, ini bunga Pak Ustadz. Tapi berbunga-bunga. Kita udah nggak ketemu anak bertahun-tahun. Akhirnya anak kita pulang atau anak itu pulang, lalu ada kesempatan jalan bareng sebagai ayah dan anak atau ibu dengan anak, itu perjalanan itu indah jemaah. Syekh Utsaimin mengatakan kondisi psikis saya, kondisi jiwa saya ketika saya ditangkap di penjara itu berkholwat dengan Allah, nikmat. Wa qatli syahadah, dan kalau saya dijatuhkan hukuman mati, maka saya yakin mati syahid. Bisa gitu orang. Jadi kalau mereka bunuh saya dengan kezoliman, mati syahid. Beliau nggak mengatakan kurang ajar, saya nggak terima, apa salah, sampai nggak bilang begitu. Padahal kalau orang bilang apa salah saya, itu hak dia dizolimi. Ini sampai kalimat itu yang boleh nggak diucapkan sama beliau. Wa ikhraji min baladi siyah, dan kalau saya dibuang, dan itu digunakan sampai artinya pahlawan kemerdekaan kita kan ada yang dibuang sana, dibuang sini dan seterusnya. Dibuang atau dikeluar dari apa diasingkan. Ya, oke. Ketika saya diasingkan dari negeri saya, jazakallahu khairan atas masukannya. Ketika saya diasingkan dari negeri saya, itu siyahati atau itu siyaha. Siyaha itu apa? Itu rekreasi, tamasya. Nah, itu tamasya. Jadi bagi beliau tamasya itu ketika beliau diasingkan, dibuang, sehingga jauh dari semuanya, disuruh pergi dari asetnya, kekayaannya, rumahnya, semuanya. Bisa gitu. Dan itu real. Itu real. Itu beneran gitu loh jemaah. Jadi ngomong bukan 1-2 orang. Makanya kan nah, kenapa demikian? Dijelaskan oleh sebagian ulama yang lain. Saya bacakan. Lau tadabbarul alim fi mururi sa'atihi madza kafahul ilmu minadh-dhul bi tasallutil juhal wa minal hambi maghibil haqaiqi anhu. Kalau seorang yang punya ilmu mentadaburi
Bagaimana ilmu itu mengcover dirinya, membackup dirinya, sehingga dia tidak akan dibodoh-bodohi orang bodoh, atau nggak akan dipermainkan orang bodoh, dan dia tidak akan sedih karena dia tidak mengerti hakikat dari ujian yang dia rasakan. Maka saya loncat, maka itu sudah membuat dia semakin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu alasan kenapa kita suka terpukul, kenapa kita karena kita tidak tahu hakikat dari apa yang kita sedang alami. Itu poinnya. Hakikat yang sedang kita alami, kita nggak tahu. Kenapa banyak orang, simpel aja, kenapa banyak orang terpukul ketika dia jatuh miskin? Karena dia tidak tahu hakikat dari kehidupan dunia, hakikat dari kemiskinan, dan hakikat dari kejadian tersebut. Itu poin. Padahal kalau dia tahu bahwa Nabi SAW bersabda, Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah akan uji, peta akan berubah. Peta akan berubah. Saya pernah bertemu dengan salah satu korban bencana yang ketika di awal pembicaraan kami beliau mengatakan, artinya beliau menunjukkan keputusasaan, sedih, dan nggak tahu mau ngapain, dan merasa hancur sehancur-hancurnya. Lalu di akhir pembicaraan beliau semangat dan beliau optimis dan beliau punya energi. Dan yang membedakan antara awal pembicaraan dengan akhir pembicaraan hanya satu hadis yang saya sampaikan ke beliau. Hadis itu simpel. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Jika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan kasih musibah kepada hamba tersebut. Satu hadis, satu ilmu. Itu merubah peta hati seseorang. Sebelumnya terpuruk, lalu setelahnya bangkit. Di kesempatan lain, ketika bertemu dengan ibu-ibu dan orang tua yang punya anak-anak penyakit-penyakit langka dan divonis dokter, ada yang divonis 1 tahun lagi, ada yang divonis 6 bulan, dan penyakit-penyakit berat. Kalau nggak salah itu pada saat itu atau di antara penyakit yang banyak itu penyakit kanker, dan kankernya udah tingkat tinggi semua. Awal pembicaraan dry air mata, sedih, terpukul, bingung mau ngapain. Lalu akhir pembicaraan, akhir majelis itu, saya nggak mengatakan tenang, tapi punya optimisme, punya semangat, dan tahu apa yang harus diperjuangkan. Yang membedakan apa? Satu hadis. Hadis bahwa anak yang wafat sebelum balik akan bersama siapa di hari kiamat? Nabi Ibrahim. Satu hadis. Itu merubah peta. Berubah peta. Itu merubah peta. Cuma satu hadis. Yang tadinya bingung gimana. Saya bilang, kalau Allah takdirkan anak-anak bapak ibu meninggal, mereka akan bersama orang yang tepat dan lebih baik daripada kita. Itu berubah. Itu dampak dahsyatnya ilmu gitu. Ini yang dicari semua orang pada hari ini. Gitu. Belum lagi pahala, ampunan dosa, derajat yang tinggi. Dan makanya kata Ibnu Qayyim, ilmu itu kehidupan. Ilmu itu kehidupan. Ilmu itu kehidupan.
Sebagian ulama mengatakan, "Lau lam yakun min faidatil ilm wal ishtighali bihi illa annahu yaqta'ul mushtaghal bihi anil wasawis al-mutniyah wa matarihil amal." Dan seterusnya. Jadi saya artikan, kalau saja tidak ada keutamaan ilmu, kalau saja tidak ada keutamaan ilmu, nggak ada manfaat sama sekali dari ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu, kecuali ilmu itu bisa memutus rasa was-was yang melelahkan, lalu mengejar angan-angan kosong dan mencegah overthinking yang menyakitkan hati, maka itu sudah cukup membuat kita punya alasan kuat, saya harus belajar. Itu poin. Ya, harus belajar. Hadirin, saya ingin tanya, hidup dalam kondisi was-was enak apa enggak? Gak enak. Kayak dalam banget nih. Gitu. Oh, itu gak enak. Hidup dalam kondisi ragu-ragu gak enak. Gak enak. Dan salah satu fungsi ilmu itu membuat kita gak ragu-ragu. Karena hidup dalam keraguan-raguan itu gak enak. Ini benar apa enggak ya? Benar atau enggak ya? Benar atau enggak? Baru kemarin ada jamaah tanya hal simpel tapi efektif membuat dia tidak khusyuk ketika sholat maghrib. Baru kemarin. Kenapa? Karena begitu habis takbiratul ihram, was-was, wudu saya udah batal belum ya? Wudu saya udah batal belum ya? Wudu saya udah batal belum ya? Dan dia nggak bisa menyelesaikan pertanyaan itu, nggak bisa memutus pertanyaan itu. Kenapa? Karena belum belajar bab itu. Dan itu nggak enak. Itu mau diimami Syekh Sudes atau imam yang bacanya bagus banget, lalu suasana nyaman, nggak akan khusyuk. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Allahu Akbar, jangan batal. Akhirnya mikir, tadi gue ngapain aja ya? Pernah ngalamin itu enggak? Enggak pernah. Selama ini khusyuk terus nggak ada masalah. Atau benar-benar blank, clueless gitu loh. Jadi kayaknya saya lebih parah dari itu deh Pak Ustadz. Saya udah nggak mikir lagi kalau udah itu. Itu sholat nggak ada nikmat-nikmatnya, nggak ada enak-enaknya, nggak ada teduh-teduhnya, nggak ada qurratu ainnya sama sekali. Padahal kalau kita punya ilmu, solusinya apa? Hadirin, takbiratul ihram, lalu tiba-tiba diserang was-was. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Dan hadirin tetap 50-50, ini batal, kayak batal, kayak enggak, batal gitu loh. Yang harus hadirin lakukan apa? Tanya sebelah, batal nggak gua? Kan nggak boleh. Hah? Batalkan lalu wudhu lagi. Simpel aja. Al-yakin la yazulu bisyak. Itu kaidah fikih. Kaidah besar. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yang ragu-ragu apa? Batal atau tidak. Berarti yang yakin apa? Kita yakin kita wudu. Misalnya sholat maghrib, kita yakin sebelum asar kita wudu. Lalu perjalanan waktu dari habis wudu sholat asar lalu menjelang maghrib kita ragu-ragu, saya batal nggak pada saat itu, kan gitu ya. Maka kaidahnya al yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Artinya kita punya wudu apa tidak? Punya, terus langsung tutup pintu, udah nggak usah pikirin, udah hilang udah. Nah kalau sebaliknya, hadirin takbiratul ihram, lalu hadirin
langsung mikir, punya wudhu nggak ya? Punya wudhu nggak ya? Karena hadirin yakin banget ba'da sholat asar tadi, hadirin buang air kecil. Lalu ragu, punya wudhu apa enggak? Maka pada saat itu apa? Coba diemin. Segera langsung batal, langsung keluar, wudhu, masuk. Dan bisa jadi masih dapat saf pertama. Jadi apapun opsinya, kalau kita punya ilmu, kita bisa tutup pintu was-was. Adapun kalau kita nggak punya ilmu, 3 rakaat gak khusyuk sama sekali udah. Hilang kenikmatan, hilang ketenangan, hilang kenyamanan. Cuman gara-gara perang, batal nggak ya, atau sah nggak ya. Itulah fungsi ilmu. Itu baru contoh kecil. Belum contoh besar. Bukan contoh kecil artinya contoh keseharian, bukan sholat itu kecil, sholat paling besar. Tapi poinnya ada banyak hal, kalau kita nggak punya ilmu tentang iman kepada takdir, kita bisa gila hadirin karena was-was, ngeri. Dan hancur. Tidak sedikit pasangan itu bercerai ketika anaknya sakit. Apa hubungan anak sakit terus cerai? Ini anak-anak khususnya sakit yang serius. Hadirin, salah satu hal yang paling nggak nyaman dan berada di persimpangan kalau orang kena penyakit serius itu apa? Memilih pengobatan yang mana? Karena pengobatan halal itu banyak. Memilih dokter yang mana? Memilih rumah sakit yang mana? Sesuai dengan kemampuan tentu saja. Pernah ngalamin gak sih? Gitu. Mungkin bukan kita yang sakit, tapi keluarga kita itu milih itu ribetnya minta ampun. Nanti teman kita datang, gue nasihatin ya, ke dokter A aja. Bokap gue persis sakit ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan dokter A. Ya, gitu. Udah siap. Ustadz kita datang. Dokter B. Saya, percaya kan sama saya? Ustadz. Saya pernah ngalamin yang sama. Dokter B, Allah sembuhkan. Orangnya zen. Gitu. Itu dokter A jadi goyang nggak? Goyang. Nanti datang lagi. Itu kalau 2 orang. Ini bisa 4 orang, 5 orang dan semua bawa rekomendasi. Itu baru dokter, belum alternatif. Belum nanti semuanya dikasih. Itu berat hadirin. Nah, jadi korelasinya begini, ada beberapa kasus, sang ayah ingin ke dokter A atau treatment A, ibu ingin ke treatment B atau ke dokter B, deadlock, ribut. Lalu biasanya yang menang apa? Yang punya uang, gitu, misalnya gitu. Misalnya ayah, saya umumkan yang nafkahin ayah. Pilih ke dokter A, jalanin deh. Kalau berhasil, no issue hadirin. Yang jadi masalah nggak setiap kasus berhasil, kan kita tahu bersama, apalagi penyakit-penyakit berat. Tambah buruk, meninggal. Itu bisa cerai. Kenapa? Karena si istri akan menyalahkan suami. Kan udah aku bilang pakai dokter B, kamu masih ngotot dokter A. Lihat, apalagi kalau benar-benar istrinya tuh intimate banget sama sang anak. Padahal belum tentu kalau dokter B Allah sembuhkan, bisa jadi tambah parah. Tapi kan itu poinnya. Akhirnya minta cerai, dan itu bukan 1-2 kasus. Itu kalau berhenti sampai di sini. Kalau
sang ayah juga benar-benar mencintai anaknya dan all out, itu bisa depresi juga, feeling guilty. Apalagi istrinya nyecer terus, ini salah kamu, nah mas, salah kamu mas, salah kamu. Apa iya salah saya ya? Oh itu berat hadirin. Dan orang yang menemani kasus seperti itu berat, itu depresi, kehilangan. Itu kalau anaknya 15, kalau anaknya cuma satu-satunya. Begitu anak itu meninggal, mereka nggak punya keturunan sama sekali. Itu yang bisa menenangkan dan keluar dari was-was, jangan-jangan apa aku yang salah ya, jangan-jangan apa yang kalau berandai-andai, itu kan was-was serem. Lalu overthinking, itu solusinya hanya ilmu nafi hadirin, hanya ilmu nafi. Kalau enggak, kalau cerai mungkin bisa lembaran, tapi kalau dihantui rasa bersalah, itu sumur hidup jemaah. Dihantui rasa bersalah itu paling nggak enak. Kalau cerai oke, taubat, kita buka lembaran baru, semoga dapat pasangan lebih baik. Tapi kalau dihantui rasa bersalah, oh berat. Dan itu kasus banyak dan di tengah-tengah kita. Makanya apa solusinya? Bertamasyalah ke taman-taman surga. Dan pindahkan taman surga dari majelis ke dalam hati kita sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam. Caranya gimana? Datang ke kajian, lalu catat, pahami, resapi, lalu amalkan dalam kehidupan keseharian kita, maka kita baru saja memindahkan taman surga dari majelis ke dalam jiwa kita. Dan itulah hakikat dari ilmu nafi. Dan itu yang kita butuhkan, apalagi dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Lalu qadarullah ma syaa fa'al, negeri kita sedang rawan bencana pada hari ini. Maka ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Gak mungkin sehat selalu hadirin. Hidup itu ada sehat, ada sakit gitu loh hadirin. Ya, semoga Allah terima ya. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika suami kita sulit atau tidak mau hadir ke majelis dengan berbagai alasan? Apa jika kita pergi sendiri kita berdosa? Jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, selama majelisnya di dalam kota dan aman, terjaga dari fitnah, terjaga dari hal-hal yang diharamkan, maka tawakallallah untuk sementara waktu kita pergi, dan kalau bisa jangan sendirian, ajak teman dan seterusnya gitu loh. Lalu sabar mendakwahi suami, jangan lupa doakan suami kita di sujud-sujud kita di sepertiga malam terakhir. Lalu gini loh hadirin, kita bicara simpel aja ya, setelah kita taubat dan hijrah, prioritaskan tiga pihak ini untuk kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rubah dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah SAW dan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, keluarga terdekat, khususnya keluarga inti. Kalau suami berbuat baik ke istri, kalau istri berbuat baik kepada suami, itu fokus ke sana. Jadi begitu kita ini, fokusnya perbaiki hubungan dengan mereka, dengan keluarga terdekat kita setelah
kita perbaiki hubungan dengan Allah, lalu dengan Rasulullah SAW. Nah, blind spot atau banyak kejadian, sebagian kita itu lupa membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, keluarga dekat, dan seterusnya. Dan kalau misalnya mereka, khususnya kalau mereka nggak mau ikut, ketika kita udah ajak, padahal bukan nggak mau ikut, tapi butuh waktu. Sebagaimana kita sampai di titik ini butuh waktu apa tidak? Butuh waktu. Dan sebagian kita butuh waktu panjang, bertahun-tahun, baru oke, kayaknya ini yang benar nih, gitu. Nah, berilah waktu kepada keluarga besar kita atau keluarga inti kita. Seringkali kita buru-buru, gitu loh. Saya udah putus asa Pak Ustadz dakwain suami, kayaknya berat deh Pak Ustadz, nah, gitu. Bebel Pak Ustadz suami, gitu. Emang udah berapa kali nasehatin? Oh udah deh Pak Ustadz. Iya berapa kali? 3 kali. 3 kali kok udah bisa vonis bebel itu loh. 3 kali itu masih panjang jamaah. Dan kita pun berkali-kali didakwahi oleh sahabat kita baru mau. Ya sabarlah. Biiznillah ya. Kalau istri mendapatkan suaminya setelah taubat dan hijrah berubah, dan suami mendapatkan istrinya setelah taubat dan hijrah dan suka ngaji berubah, insya Allah peta akan berubah biiznillah. Beneran. Misalnya contoh, kalau misalnya istri kita belum dapat hidayah, belum mau bertobat, masih inilah, kita Allah kasih hidayah, lalu kita bertobat, lalu kita berhijrah, lalu kita rubah, gitu loh. Yang sebelumnya nggak pernah belai istri, kita belai. Yang sebelumnya nggak pernah meluk istri, kita peluk istri kita. Yang sebelumnya nggak pernah mencium, kita cium istri kita. Yang sebelumnya nggak pernah dengerin beliau bicara atau curhat, lalu kita tinggal tidur, gitu loh. Kita berusaha jadi pendengar yang baik. Yang sebelumnya kalau pulang selalu minta disiapin makanan, sekarang bawakan makanan kesukaan istri. Plus setiap bulan tambah uang belanja. Plus kasih uang jajan. Gitu. Plus kasih uang buat perawatan. Saya nanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau istri dikasih itu semua, menerimanya akan jauh lebih mudah atau tetap ngotot ibu-ibu? Catat. Itu benar itu lah. Gitu. Ini pulang marah-marah, kesel gitu loh. Terus dikit, pokoknya kalau nggak berubah saya cerai gitu loh. Lalu nanti kalau nggak diancam cerai nanti campur poligami segala. Gimana wanita mau dapat hidayah itu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, bukan begitu caranya. Jadi baik dulu aja. Misalnya di antara jamaah yang udah menikah datang sendirian nggak sama istri karena istri belum mau. Ini dari kajian beliin sesuatu buat istri kita. Jadi, dan saya ketemu sama saya nggak bisa hitung lagi. Ada banyak istri itu yang berubah, yang mau ikut sama suaminya. Simpel aja. Karena suami saya setelah taubat dan hijrah nggak pernah marah-marah lagi. Jelas lah. Berubah 180 derajat. Ingat kalau berubah 180 derajat ya, jangan 360 derajat. Karena balik lagi ke titik semula. Jadi marah-marah lagi. Jadi, dan itu terbukti. Yang dulunya marah, apalagi dulu main tangan, sekarang berubah. Tapi jangan main kaki, gitu loh. Ya bedanya apa? Kemarin jadi boxer, sekarang taekwondo. Ya, habis itu istri. Jadi sekali lagi disayang, insya Allah berubah, biidznillah berubah. Sebaliknya, ada banyak kasus yang saya nggak bisa hitung, suami itu berubah karena istrinya bisa main cantik. Dan sebagian suami itu bicara langsung ke saya.
atau ke ustadz-ustadz yang lain. Tahu nggak Ustadz, kenapa saya mau duduk di kajian? Istri itu. Istri saya sebelum ikut kajian, ya Allah, saya baru ngomong satu kalimat, dia satu paragraf, gitu loh. Terus udah main nada tinggi, ngedebat, ngejawab, ngebantah, nggak mau diatur, gitu loh. Tapi setelah ikut kajian, jadi tenang, lembut, nggak jawab, nurut, dan seterusnya. Berarti ini kajiannya bener. Kenapa Pak? Ya saya aja nggak bisa ngerubah dia, gitu loh. Ini saya bapak, ini si suami. Bapaknya nggak bisa ngerubah dia Pak Ustadz. Saya pernah cerita sama bapaknya, kata bapaknya, ya itu yang saya alami sebelum dia nikah sama kamu. Ya udah, sabar-sabarin aja. Namanya juga perempuan, gitu katanya. Maka ustadznya jelasin, yang bisa berubah tuh Allah SWT, Pak, gitu loh. Bukan kita semua. Hidayah taufik itu tangan Allah. Tapi itu tadi, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu penuh keberkahan. Jadi ini bener nih kajian kayak begini. Jadi semangat itu bapak, suaminya ngaji. Jadi main cantik lah gitu loh. Jadi cobalah ibu-ibu. Jadi jangan cuman satu varian gitu loh. Cuman hanya ngajak ke kajian aja. Apalagi suami banting tulang, capek segala macam. Buktikan dulu gitu loh bahwa kajian itu menenangkan dan memberikan surga dunia gitu loh. Contoh misalnya ketika suami nawarin sesuatu, kamu mau dibeliin apa? Gak usah, gitu dong ibu-ibu. Gak usah. Kamu mau makan apa? Sama ini kan kalau jalan keluar kan terserah. Gitu. Sekarang jangan terserah. Kamu mau makan apa? Saya mau makan apa? Saya mau makan ayam bakar. Loh kenapa ayam bakar? Makanan kesukaan kamu. Gitu. Gak usah pikiran saya. Yang penting kita makan siang ini dengan menu makanan kesukaan kamu. Gitu. Baru masuk tipis-tipis. Itu kajian minggu lalu. Nah gitu. Ternyata aku banyak salah sama suami. Aku mau berubah, doain aku ya. Gitu loh. Gitu. Oh bener nih kajian nih gitu. Selama ini kasih uang sekian nggak cukup. Sekarang dibalikin. Gitu. Balik. Ya. Tuh, ini aja udah protes. Kok mau suami kenapa nggak ikut kajian? Ya gimana? Nggak ada pengorbanan itu loh. Kebalikin. Loh kok seperti ini apa nih? Ini sisa. Gitu loh. Alhamdulillah cukup. Gitu loh. Kamu pas. Ya udah buat kamu aja. Enggak, aku udah cukup. Kamu lebih butuh sebagai kepala keluarga. Gitu loh. Gitu. Lalu suaminya bilang, jadi 15 tahun nikah sebenarnya kita cuma butuh 2/3 dari yang ini ya. Selama ini kamu ambil itu 1/3. Enggak lah, enggak kesana. Senang suami. Oh iya, masya Allah, kamu yang lebih butuh. Aku kan ya hidup aku kan support system kamu. Gitu loh. Coba demikian. Gitu loh. Coba demikian. Itu boleh. Jadi kalau kita mau berkorban, kan ibda binafsik, mulai dengan diri Anda sendiri. Nanti Allah kasih taufik. Berkorban dulu. Gitulah jamaah. Dulu suami pulang lembur, tinggal tidur. Bahkan kalau lagi sebel, tinggal tidur, kunci nggak diangkat. Biar rasain loh. Kunci serep nggak bisa berguna gitu. Tapi sekarang suami pulang lembur
dijamu dengan fresh gitu loh. Sebelum ngaji kalau suami pulang lembur, pertanyaan pertama, dari mana saja kamu? Gitu loh. Kalau sekarang suami sampai rumah lembur, pertanyaan pertama, pasti kamu lapar, kamu mau makan apa? Gitu. Gitu. Betul nggak bapak-bapak? Selesai udah masalah. Ibu udah dicatat belum? Ah gitu. Makanya kan ada anekdot kenapa ada banyak laki-laki kalau udah lembur nggak langsung pulang ke rumah, mampir dulu ke tempat makan, kafe segala macam. Gitu loh. Alasannya simpel, saya lapar gitu. Kalau langsung pulang ke rumah, pertanyaan pertama, dari mana aja? Kok WA nggak dibales? Kalau ke restoran atau ke kafe, pertanyaan pertama, mau makan apa pak? Gitu, pakai jempol lagi, mau makan apa pak? Selesai. Gitu. Ini kan halal sederhana itu loh. Jadi ibu itu harus beda. Suami pulang capek, pijitin. Dulu nggak, waktu belum ngaji nggak pernah pijitin. Sekarang siapin semua, siapin alat pijit gitu loh. Suami pulang siapin air panas, siram. Waduh, lo siram ke ember, campur air dingin sehingga anget-anget kuku, baru persilahkan masuk gitu. Jangan siram ke muka. Itu kalau ibu lakukan itu biiznillah ada besar perubahan dalam diri suami gitu. Ini kalau cuma kadang-kadang kita nggak mau itu, kita pengen achievement, kita pengen dapat hasil besar tapi nggak mau punya modal, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, ya gimana mau dapat ini? Itu poin. Makanya saya suka sampaikan, saya kenal baik sosok istri yang memperjuangkan suaminya dari tidak sholat sampai pada titik yang Masya Allah pada hari ini. Itu bukan dengan kultum, bukan dengan ceramah atau maksa-maksa ikut kajian. Walaupun itu bagus, ngajak kajian jelas harus dicoba. Tapi dengan apa? Tidak pernah suara tinggi, tidak pernah nggak nurut kecuali maksiat, tidak pernah mengecewakan suami, selalu ada di rumah pas suami pulang. Jadi nggak ada ceritanya suami pulang rumah kosong lalu dia pergi ke tempat belum pulang, selalu ada. Lalu makanan suami selalu fresh, bukan yang dipanasin dari 3 minggu yang lalu di kulkas, enggak, fresh. Tapi enggak mewah, tempe gitu, tapi fresh aja. Itu 5 tahun melakukan itu, 5 tahun suaminya berubah. 5 tahun. Suami dimuliakan, dihormati. Enggak pernah suara ini. Sampai berapa kali saya bilang, beliau kenapa nggak bicara sama suami, nggak bisa, saya nggak bisa seperti itu, tapi saya akan gunakan pakai cara yang lain. Jadi nggak dialog, nggak ini, nggak itu, tenang gitu. Suami nggak pernah marah segala macam. 5 tahun berubah suaminya. Itu poin. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Sampai kayak sekarang nih, artinya beliau masih hubungan keluarga, sampai kadang-kadang misalnya ada acara keluarga beliau nggak ikut gitu, terus saya nyeluk aja, kenapa nggak minta izin aja sih gitu loh. Kalau belum minta izin, diizinkan karena saya tahu suami beliau, tapi beliau nggak mau. Jadi beliau sendiri mensensor mana hal-hal yang saya memang harus minta izin, mana hal-hal yang nggak usah lah, saya lepaskan keinginan saya demi mendampingi suami, walaupun
Kalau saya minta izin, insya Allah suami akan izinkan. Sampai titik itu, sampai hari ini. Dan Allah kasih keberkahan. Jadi begitu caranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, udah habis jamaah. Saya rasa cukup sampai di sini karena sudah jam 11:30. Semoga Allah berkahi antum semua. Senang bisa berada di sini. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga menjadi surga dunia kita sebelum surga akhirat. Karena kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Saya rasa, dan semoga Allah memberikan kita surga dunia akhirat. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberi gambaran yang sangat indah tentang sedekah. Satu benih kecil ditanam di tanah, lalu tumbuh menjadi 7 bulir. Di setiap bulirnya ada 100 biji. Begitulah sedekah di sisi Allah, tak berkurang apa yang kita sedekahkan. Justru pahalanya bertumbuh hingga 700 kali lipat. Maka jangan ragu untuk bersedekah. Mulai bersedekah kepada yang terdekat seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui